Halo guys, balik lagi ke channel Piki87. Kali ini kita akan membahas film horor Jepang. Oke guys, kita langsung saja mulai review filmnya. Film ini adalah sebuah permainan untuk bertahan hidup. Pemenang dari permainan ini akan menjadi anak Tuhan, sedangkan yang kalah harus menyerahkan nyawanya. Permainan ini terdiri 5 level. Level pertama permainan 1, 2, 3 berhenti. Level kedua permainan kucing dan tikus. Level ketiga permainan menebak nama dan mata tertutup. Level keempat adalah permainan kejujuran. Dan level terakhir adalah permainan dengan boneka khas dari Rusia. 5 permainan ini terlihat biasa saja, tapi kelima permainan ini merupakan permainan sadis yang membunuh orang tanpa ampun. Saat sedang belajar matematika di kelas, kepala guru matematika tiba-tiba meledak dan keluar darah serta mutiara merah. Kemudian berubah menjadi boneka Daruma. Permainan pun akhirnya dimulai. Setiap kali boneka Daruma menoleh, dan jika boneka itu melihat seseorang bergerak, orang itu akan mati seketika. Ketua kelas ketakutan dan mencoba untuk kabur. Lalu dia pun mati mengenaskan. Siswa lain pun panik. Hanya satu orang yang tetap tenang, dan dia mengerti aturan permainan ini. Dia menjelaskan kepada teman-temannya bahwa Haruka harus tenang dan menekan tombol merah di punggungnya. Maka permainan pun akan berakhir. Tapi ini tidak mudah. Satu persatu siswa berubah menjadi mutiara dan mati. Pada saat ini mereka berencana untuk mendekati boneka itu secara perlahan. Tapi waktu mereka sangat terbatas. Ketika batas waktu pada boneka tombol itu dan tidak ada yang menekan tombol, mereka semua akan mati. Mereka bergegas mendekati boneka itu. Dalam sekejap mata hanya tersisa 2 orang yang masih hidup. Waktu terus berlalu. Pada saat yang genting ini, salah satu dari mereka memakai kacamata berlutut untuk menjadi tumpuan lompatan. Shun Takahata lalu melompat ke depan dan berhasil menekan tombol di belakang boneka Daruma. Permainan pun berakhir. Ketika mereka sedang merayakan kemenangannya, teman Shun yang berkacamata itu tiba-tiba meledak lalu mati. Ternyata hanya ada yang menekan tombol yang bisa bertahan hidup. Hal ini terjadi di setiap kelas. Shun Takahata berlari keluar kelas dan melihat Mike dari kelas sebelah. Mike juga menekan tombol dan bisa bertahan hidup. Mereka berdua mencoba untuk menelepon polisi, tapi telepon mereka tidak ada sinyal. Setiap pintu keluar terkunci, hanya ada satu cara. Mereka berlari ke lapangan basket. Aturan level ini tertulis di lantai. Lemparkan saja bel ke dalam ring yang ada di leher kucing, maka permainan selesai. Kemudian lantai mulai bergetar. Manekin Neko raksasa perlahan muncul dari dalam tanah. Teman-teman yang berada di dalam lapangan basket panik dan kaku selama 5 detik. Tiba-tiba kepala kucing raksasa itu keluar dari lehernya, lalu memakan siswa yang memakan kostum tikus. Semua siswa berlari ketakutan. Perburuan kucing dan tikus pun dimulai. Hanya dalam 10 menit, mereka harus melemparkan bel ke dalam ring leher kucing raksasa itu untuk mengakhiri permainan. Saat itu seorang yang mengaku mahir bermain basket, dia mengambil bel itu lalu melemparkan bel itu ke leher kucing. Dia melemparkan bola dengan melompat setinggi-tingginya. Siswa-siswa lain sudah merasa putus asa. Permainan pun berlanjut. Kemudian Shun Takahata mengetahui bahwa kucing raksasa hanya memakan orang yang memakan kostum tikus. Jadi mereka mulai melepaskan kostum mereka. Kucing berhenti menyerang. Mereka mulai menyalahkan pemimpin mereka karena sudah menyuruh memakai kostum itu. Lalu kemudian kucing raksasa menelan seorang gadis hidup-hidup.
Ternyata jika ada tikus, kucing raksasa itu juga bisa memakan orang. Ketika Sun terkata melihat kucing raksasa yang akan memakan Mike, dia tiba-tiba berteriak dengan keras dan menarik perhatian kucing itu. Dia sudah memakai kostum kucing tanpa ada yang tahu kapan dia memakainya. Lalu Sun punya ide. Dia meminta teman-teman lain untuk naik ke punggung kucing raksasa untuk menggaruk punggung raksasa kucing itu. Secara tak terduga, ide itu berhasil. Mereka menggaruk punggung kucing raksasa sebentar. Dia berhasil membuatnya tertidur. Tapi sekarang mereka harus melemparkan bel itu untuk mengakhiri permainan ini. Tapi ada masalah baru. Siapa yang melemparkan bel itu? Bagaimana jika ini akan seperti level sebelumnya? Hanya yang melempar yang bisa bertahan. Jadi mereka berkelahi untuk memperebutkan bel. Rendahnya nilai manusia pun terlihat di sini. Ketika mereka sedang berkelahi, kucing raksasa itu pun terbangun karena keributan yang mereka buat sendiri. Lalu tiba-tiba kucing itu mencakar dua orang itu hingga mati. Sun memperhatikan bola basket yang sobek. Lalu dia punya ide yang sangat bagus. Dia meletakkan bel itu ke dalam bola basket dan menutupinya dengan pakaian. Saat berlari, dia dengan sengaja memperlihatkan bola basket yang ditutupi pakaian tersebut. Kucing raksasa pun tersenyum sombong. Lalu Mike melemparkan bola basket palsu untuk menipu si kucing raksasa. Berharap si kucing raksasa akan membuangnya. Sun pun mengambil kesempatan untuk melemparkan bola lonceng itu. Sepertinya mereka akan menang, tapi sial, lemparan Sun pun meleset. Di saat kucing merasa putus asa, Shen pun tiba-tiba muncul menggantung ring basket dengan tangan kirinya. Dan Shen memegang bel tangan kanannya. 1 detik tersisa, dia pun berhasil meletakkan bel ke dalam ring basket. Permainan pun berakhir. Si kucing merasa lalu mengumumkan nama-nama yang bertahan dalam level ini. Hanya Sun dan Maxine yang bisa bertahan. Tapi Shen berlangkah lebih maju dan dia membunuh yang lain, sementara kucing yang tidak kesempatan lagi untuk membunuh. Karena mereka tidak pantas menjadi anak Tuhan. Pada saat yang bersamaan, sebuah kubus raksasa muncul dari angkasa. Bagian dalamnya terkunci. Setiap orang yang selamat akan dibawa ke level 3. Pada level 3, ternyata setiap orang yang bertahan dari 3 sekolah berbeda juga ada di sini. Mereka semua berkumpul di sini. Penguin menekan tombol bel, 4 boneka kayu muncul dari pintu. Permainan ini disebut Kevet Bill. Dalam 10 detik matamu akan ditutup dan kamu harus menebak nama boneka di belakangmu. Penguin sangat percaya diri. Dia orang pertama yang menutup mata. 4 boneka mulai bernyanyi dan berputar. Ketika lagu berakhir, Penguin menyebutkan nama boneka di belakangnya. Tapi dia salah menebak. Mata boneka memancarkan sinar laser. Penguin langsung pingsan. Dia terus dibenturkan kepalanya ke lantai sampai mati. Tikima mendapatkan giliran berikutnya. Dia tidak mau melihat, tapi jika dia tidak bermain, dia akan langsung mati. Dia tidak punya pilihan lain selain bermain. Tebakan Tikima juga salah. Lalu boneka itu pun menusuk Tikima, merenggangkan kedua belah kaki Tikima ke posisi yang berbeda. Seperti itu, lalu dia ditarik hingga tubuhnya terbelah 2. Sekarang giliran Mike. Tapi Mike sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berdiri. Lalu Sun maju ke depan. Dia menggunakan mouse-nya untuk merekam lalu mencari tahu nama warga mereka yang ada di belakangnya. Permainan ini pun berakhir. Sun dan Mike mengambil kunci lalu keluar dari ruangan. Mereka melihat seorang sedang berboneka. Ternyata jika kamu tidak punya teman, permainan ini akan tetap berlangsung
Mereka bertiga lalu berpegangan tangan, dan mereka itu pun mundur. 7 orang yang selamat dibawa ke ruangan bersalju. Seekor beruang putih raksasa muncul dari langit. Babak ini sangat sederhana. Jika kamu katakan yang sebenarnya, maka kamu akan menang. Tapi jika sedang berbohong, satu orang acara acak akan mati. Pertanyaan pertama, kamu suka makanan apa? Mereka memberikan 7 jawaban berbeda. Si beruang raksasa mengatakan bahwa ada satu orang yang berbohong. Mereka punya waktu 2 menit untuk mengorbankan si pembohong, atau si beruang raksasa akan memakan semua orang. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka mulai meragukan satu sama lain. Akhirnya mereka menuduh Curly berbohong. Si beruang raksasa lalu menginjak Curly. Permainan berlanjut. Pertanyaan kedua, apakah kalian menyukai Shun? 2 laki-laki menjawab tidak. 2 gadis menjawab iya. Yang mengherankan, Shun menjawab iya. Si beruang raksasa mengumumkan bahwa ada satu lagi yang berbohong. Dan si beruang memerintahkan mereka untuk mengetahui siapa yang berbohong dalam waktu 2 menit. Kali ini Mike menuduh berbohong. Shun sadar bahwa si beruanglah yang berbohong. Sekarang beruang raksasa telah merubah kembali ke bentuk aslinya. Dia ternyata adalah beruang hitam. Pada saat itu hanya ada 5 orang yang selamat. Kabut di mana-mana. Ketika kabut menghilang, mereka dibawa ke istana yang sudah terbengkalai. Apa yang akan terjadi saat semuanya masih kebingungan? Boneka khas Rusia keluar dari istana. 1 boneka, 2 boneka, 3 boneka. Boneka khas Rusia ini mengumumkan aturan permainan selanjutnya. Di antara 5 orang ada 1 iblis. 4 orang harus bersembunyi di saat iblis mencari mereka. Jika iblis menatap 3 orang, maka dia akan menang. Lalu mereka memutuskan siapa saja yang akan menjadi iblis. 5 tongkat keluar dari mulut boneka. Shin mengambil tongkat dengan tanda merah. Dia yang paling kuat di antara 5 orang. Yang lain kabur tanpa membuang waktu. Shin menendang boneka untuk mendapatkan kaleng ada di atas. Saat kaleng berada di tempatnya, permainan pun dimulai. 2 orang telah berjalan jauh, berpikir mereka telah bersembunyi dengan cukup baik. Bersembunyi saja di sini sampai matahari terbenam dan kita akan menang, ucap. Tapi Shin menemukan mereka. Di antara 5 orang, Shin paling cocok jadi iblis. Lalu Shin mengunci keduanya dalam penjara. Lalu mencari Mike dan Shun. Mike berlari ke bawah untuk menyerahkan dirinya, untuk melindungi Shun. Karena iblis berhasil menangkap 3 orang, jadi Shin menang. Tapi dia adalah seorang yang perfeksionis. Dia memutuskan untuk mencari di mana Shun berada, untuk menjadi anak Tuhan. Pada saat itu, Shun sedang memanjat ke atas benteng. Dia ingin menendang kaleng. Menurut aturannya, jika Shun menendang kaleng, mereka semua akan meledak. Dia ingin menyelamatkan teman-temannya juga. Pada detik-detik terakhir, Shun dan Shin menendang kaleng itu, tapi tidak terjadi ledakan. Matahari pun terbenam. Boneka pun muncul mengumumkan bahwa Shin telah kalah. Hasilnya sangat mengejutkan mereka. Ternyata ini hanyalah permainan yang sederhana. Tidak ada yang harus mati, jadi permainan pun berakhir. Untuk memuji mereka, boneka itu memberi mereka es loli. Mereka boleh pergi setelah memakan ini. Tapi setelah dimakan, stik es krim Shun dan Shin tertulis kata selamat. Dan stik es krim yang lain bertuliskan kata mati. Ternyata ini adalah level terakhir dan permainan untuk bertahan hidup. Ketiganya tewas dengan tragis. Shun dan Shin akhirnya muncul di kubus. Mereka adalah pemenangnya, menjadi anak Tuhan. Pada saat itu, di belahan dunia lain, dalang dibalik semua ini pun muncul.
Apa artinya? Boneka itu pun berteriak. Tuhan,